Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis nahdlatil ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa usun ila ruhi musannif kitab Mabadi' Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furuhim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hajatina wa hajatikum bi barakatil majelis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Monggo qasidahan nggih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah
salihah ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa ojo ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulih astaghfirullah bal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Mabadi. Mugi-mugi yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wassa'adah, wassalamah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati mencari ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya hormati, halaman 18 niki tentang Idul Fitri dan Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Mal aidani ma iku apa? Al aidani utawi riya loro. Jawabannya adalah huma utawi riya loro al aidani iku Idul Fitri, Idul Fitri. Wa huwa lan utawi Idul Fitri iku awalu yaumin kawitan dina min syahri Syawalin kang tetep ing bulan Syawal. Wa Idul Adha lan riya adha wa huwa lan utawi riya adha iku al yaumul ashiru dina kang nomor 10 kang tanggal 10 min syahri Dzulhijjah saking bulan Dzulhijjah. Para hadirin rahimakumullah. Jadi al-aidani ya atau aidaini itu ada dua nggih. Hari raya Idul Fitri
kali riyaya Idul Adha. Cara Jawane riyaya apa riyaya? Riyaya, enggak riyaya. Nggih, cara Jawane riyaya. Golek gampange hae ilang, hari riyaya. Digolek riyaya. Nah, Aidul ini itu dari kata ada yaudu, artinya balik. Nggih, artinya kembali. Kalau fitri itu dari kata fatara yuftiru, iku artinya suci, artinya bersih dari kesalahan, dari dosa dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan fitri itu dari kata aftara yuftiru, artinya berbuka atau puasa itu sudah berakhir. Niki lek ngeten niki kula eling abah kula dawuh nggih, wong soro le cung, wong soro itu gak mungkin soro terus. Wong soro itu sama dengan orang poso, pasti ketemu riyaya. Nah niku dawuh abah kula. Ngapunten nggih. Ya, jadi wong soro ya, wong soro itu koyok wong poso, pasti ketemu riyaya. Yakin apa mboten? Yakin, nggih. Ya niki. Nah, kemudian apa ait itu? Ya, ada mengatakan akar kata dari audun, ya, bukan udun, Bu. Audun, nggih. Lek audun iki lek cara dijawakno dadi udun. Ini ya. Jadi udun, audun bermakna ar-ruju'u, kembali. Ya, kembali ke tempat kita, keadaan semula. Jadi Idul Fitri itu hari yang kita kembali. Kembali kemana? Ke tempat semula. Kembali ke fitrah, kita suci, kembali ke semula, tidak puasa lagi, kan? Ini Idul Fitri. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Dan di dalam istilah Jawa niku wonten istilah lebaran, nggih. Lebaran. Sinten sing damel istilah ngeten niki? Ayo sinten? Lebaran. Lebar. Kanjeng Sunan Kalijaga, saking Sunan Bonang, saking Sunan Ampel, saking Sunan sebentar Asmara Kondi, saking Sunan Jumbadil Kubro dan seterusnya. Nih kan. Niki makane ana istilah lebaran, wis bar. wis bar. Jadi ada lebar, ada lebur, ada labur, nomale ada luber. Nah niki lan Jawa kok tak terangno wis apal niki. Para rahimakumullah, salat Idul Fitri itu disyariatkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun 624 Masehi atau tahun 2 Hijriah. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad dan kaum muslimin itu memenangkan perang Badar. Perang Badar terjadi 17 Ramadan. Dan ketika Nabi kembali ke Madinah, langsung Nabi dan muslimin di Madinah mengadakan sholat Id dan khutbah Idul Fitri. Niki malah ada kisah dari riwayat Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Ya, beliau mengatakan ketika Nabi pulang dari Badar dengan kemenangan, kemudian langsung melakukan sholat Idul Fitri, dan saking lelahnya, saking payahnya, capeknya perang berhari-hari, Nabi bahkan ketika khutbah bersandar di punggung Bilal bin Rabah.
Jadi pegole durung mantun, Bu. Saniki eco panjenengan kali kula. Gak usah perang. Perang karo bojone dhewe mboten napa. Niki perang Badar lho nggih, taruhan nyawa niki, nggih. Jadi kalau orang sahabat-sahabat dulu ketika perang Badar, capeknya luar biasa dengan berdarah-darah, kemudian langsung sholat Idul Fitri, akas. Lah kita ini enggak lapo-lapo, Bu, nggih. Berangkat teko omah ya gak lapo-lapo. Pegelen delok sinetron. Untung kulfi wis mari. Ini hafal kula bojo kula nggih seneng. Niki jadi ini akas juga harusnya. Ya, ini cerita dari bagaimana sholat Idul Fitri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setiap tahunnya Nabi dan para sahabat sampai sekarang itu melakukan sholat Idul Fitri setiap 1 Syawal. Niki. Nggih. Makanya jenengan pun ngukur, wah iku cek enak. Ayo ngukur zaman Kanjeng Nabi, para sahabat pegel, getiyen, capek. Perang Badar pada waktu poso Ramadan. Nah niki. Sampai enak poso nang jero omah, ngenteni Pak saat adzan maghrib. Ngoten tok ngenteni Pak saat. Lah nggih kan? Saat adzan maghrib. Niku lho wangel temen gitu kongkon akas ngene nggih. Nah, niki kemudian itu Idul Fitri, dan untuk memulai kapan dimulai waktu sholat Idul Fitri, ya, itu kalau Idul Fitri itu lebih mundur tidak apa-apa, ya. Ya, kalau Idul Adha itu lebih maju tidak apa-apa, sebab ada sembelihan korban. Tapi untuk ngukur barangkali musola ini ada pandemi kemudian membuat pernah khutbah akhir ya, tidak pernah ya. Kalau mengadakan misalnya ada kebijakan untuk kayak tahun kemarin, maka waktu mulainya gampang. Jenengan nggak usah ngitung matahari, Bu, nggak usah ningali matahari, Pak. Cukup Google sampean buka tek jam terbit matahari tanggal sekian, ngoten nggih. Baru ditambah maksimal 20 menit. Wis pun niku rumus. Nggih. Misale terbit matahari 05.30 ditambah 20 menit berarti pinten jam 6 kurang 10 menit. Ngoten niku start mulai dari salat Idul Fitri dan Idul Adha. Pun. Ngomong itu lali maneh menjing takon maneh kapan nggih. Memori memang kita manusia. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, Idul Adha, Idul sami kali wau, Adha niku artinya korban. Jadi ada yang mengatakan Idul Adha juga Idul korban. Kalau tanglet sing bener korban apa kurban? Ya. Yo. Korban apa kurban? Nah ilat Jawa kadang-kadang sing bener kurban, kayak nggih kurban. Wong Jawa ilate wangel dadi korban bencana Jadi ayo kita bedakan mana kurban hewan dengan korban bencana alam. Jadi lek nyebut Idul Adha ayo kurban hewan, jangan hanya kurban perasaan. Apalagi kurban pemikiran. Jadi kata kurban mikir. Wonten patungan nggih sapi wonten. Patungan nggih, arisan nggih. Mboten dimulai nggih, dimulai patungan. Para hadirin rahimakumullah. Lah, hewan kurban niku namine udhiyah. Wong Jawa wangel. Ya, udhiyah. Kalau yang korban namanya mudhahi. Ya, mudhahi. Lek wong Jawa wangel jadi mudahi. Lek mudahi kuwatir ana pasangane tuwahi.
Mudahi tuahi. Sing bener mudhahi. Nggih jane wangel ya ilat Jawa niki. Nah, niku jadi untuk korban ini para hadirin, jadi Idul Adha itu artinya adalah kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Nggih. Niki kurban niku dari kata qoroba yaqrabu, artine pendekatan, artine marek dumateng Gusti Allah. Jadi sarana kita korban hewan itu kangge marek wasilah dumateng Gusti Allah niki. Sing mampu Bu, lek gak mampu ya gak usah dipaksa nggih. Sing mampu. Untung kita pakai Imam Syafi'i. Hukumnya kurban itu sunnah muakkad bagi yang mampu. Lek jenengan ikut mazhab Hanafi atau mazhab Hambali, hukumnya wajib bagi yang mampu. Nggih, niki terangkan detail mangke. Nah, para hadirin rahimakumullah, saniki coba nggih, cek gak salah paham kula terangaken hukum berkorban 4 mazhab. Nggih, ten NU niku memakai 4 mazhab. Wis ndak usah ndelok Wahabi sampean, nggih, ndak usah kejeron ya, kekaduan lah ya. Cukup kita melihat 4 mazhab. Lek sampean kepengin tanya hukum apapun tentang syariat atau fikih atau ibadah, balik kita kembali kepada pendapat 4 mazhab. Nggih. Yang pertama mazhab Hanafi ya, itu Imam Hanafi yang wafat tahun 767 Masehi di Baghdad. Niku hukumnya bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Tapi anak-anak ambean ono ukurane 200 dirham nggih, atau diukur dengan nisab zakat emal. Si bener emal apa emal, Bu? Pak, kalau biasa zakat emal. Niki menawa apa nggih? Nah, ini wajib ain bagi Imam Hanafi. Kalau sampeyan punya harta melebihi nisab zakat, maka sampeyan wajib berkorban. Nggih. Ya ini. Kemudian kalau panjenengan ikut mazhab Hanafi, jenengan mampu dan tidak berkorban, maka dianggap berdosa. Niki mazhab sinten? Hanafi. Nah, tetapi wonten 2 murid dari Imam Hanafi nggak sepakat dengan gurunya, yang bernama Al-Qadhi Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi ya rahimahullah, yang wafat tahun 798 Masehi di Baghdad, dan termasuk Al-Qadhi Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Al-Hanafi rahimahullah, yang wafat tahun 805 Masehi di Iran. Dan kedua murid Hanafi ini termasuk guru dari Imam Syafi'i. Jadi rumit dulu itu imam-imam kita, ulama salaf itu tidak milih-milih guru, Bu, Pak. Sopo sing dikira alim ilmunya ya, itu didatangi. Baik dia bermazhab apapun tetap didatangi, tujuan mencari ilmu. Nah, bagi Al-Qadhi Abu Yusuf dan juga Al-Imam Muhammad bin Hasan tadi beda dengan gurunya. Ya, sama-sama Hanafinya itu menghukumi kurban Idul Adha sunnah muakkad. Jadi dalam mazhab Hanafi ada 2 pendapat. Menurut Imam Hanafinya wajib bagi yang mampu di atas nisab zakat mal, atau yang kedua hukumnya sunnah muakkad menurut Imam Hanafi yang lain ya. Kemudian dari mazhab Maliki, Imam Maliki rahimahullah yang wafat tahun 795 Masehi itu dikubur di Baqi Madinah.
Jadi kalau rumen lek ten Madinah niku pasti salam. Kalau niki kalau catet ada sekian ratus nama-nama sahabat, sekian nama-nama istri Nabi, sekian nama anak dan cucu Kanjeng Nabi, sekian imam-imam ulama salaf yang dikubur di baki tak Fatihai kabeh. Atau niku nyuwun tabarukan, ya Fatihah, 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 Fatihah. Dan niki mumpung di sana, ya kan. Dan jenengan nane umroh haji pi Fatihah kula paringi daftar nama-nama dan baki. Nggih. Tapi kudu sabar jenengan Fatihah niku mantun subuh sampai asar dereng mantun. Niku. Nah cara dos pundi cek gak luwe panjenengan ngombe banyu zam-zam. Banyu zam-zam itu manfaatnya tergantung orang, tergantung niat orang yang meminumnya. Ya Allah, kula insya Allah lami ten Masjid Madinah ya atau Masjidil Haram, kula ngombe banyu zam-zam niat kula muga-muga gak luwe. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Glek. Insya Allah gak luwe. Nggih, saestu niku. Nggih. Karena hadis sahih mengatakan air zam-zam diminum tergantung niat para peminumnya. Nggih. Kata ulama-ulama rumen niku minum zam-zam itu kepingin menjadi ulama besar. Contoh, nggih. Ibnu Hajar Al-Asqalani niku minum zam-zam, ya Allah saya niat minum zam-zam supaya enggak ada hafalan seperti Imam Nawawi. Glek. Nah, gitu. Ya. Tapi bapak-bapak lek ngombe zam-zam aja donga ngeten. Kula niat ngombe zam-zam moga-moga saged rabi. Loh mandi mangke. Aja Bu, dampingi mawon nek umrah haji. Para hadirin rahimakumullah, apa hukum dari mazhab Maliki? Wajib ya. Itu hampir sama dengan pendapat dari mazhab Hanafi, tetapi yang berbeda adalah cara menerapkan pembelian korban. Kalau dalam mazhab Maliki itu membolehkan setiap orang kalau dikira mampu setahun itu bisa mengumpulkan harta beli korban boleh berhutang. Kalau ikut mazhab Maliki. Tapi kemudian jangan dipolitisir pendapat ini. Oh, mazhab Maliki boleh utang. Ukurannya adalah sampai duit celengan setahun ke depan. Gak duwe celengan wani utang ambiar. Niku nomor 3 menurut mazhab Hambali napa? Syafi'i terakhir bang cak apal nggih. Imam Hambali rahimahullah niku murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Maliki, nggih. Imam Maliki murid dari Imam Abu Yusuf, murid Imam Hanafi dan sebagainya. Nah, Imam Hambali rahimahullah wafat pada tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak. Beliau mengatakan apa hukumnya ibadah kurban? Boleh ya, wajib, hukumnya wajib. Bahkan boleh orang yang memaksakan diri untuk berkorban dengan cara berhutang. Hampir sama dengan mazhab Maliki. Ya. Tapi aja macam-macam panjenengan, ya oleh utang, tapi gak duwe celengan. Niki hati-hati. Bapake kepotokan, kono lembur di kok lembur ya kayak tuku korban wis Bu sabar Bu, sementara korban perasaan. Mazhab Syafi'i das pun dihukumnya. Mazhab Syafi'i rahimahullah yang wafat pada tahun 820 Masehi di Mesir, beliau mengatakan bahwa hukum berkorban itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Paham nggih? Nah niki, tetapi kalau korbannya anak-anak, kurbannya malah. Kalau kurbannya untuk anak-anak yang belum balik, bagi mazhab Syafi'i tidak disunahkan. Paham nggih?
Apa dilarang? Tidak, cuma tidak disunahkan. Niki, nggih. Kalau anak-anak kecil itu diberikan kurban, maka boleh diambilkan dari harta walinya, ibu atau bapaknya. Boleh. Cuma hukumnya tidak sunnah. Apakah boleh kurban atas nama mbah-mbahnya yang sudah mati? Boleh, tapi sebutkan mangke, jangan nepeng sampean. Contoh Pak Eko misalnya nggih, Pak kula niki kurban kula hadiahkan atas nama mbah kula. Ojo lali Pak, iki sing tuku Pak Eko. Ya sebutkan nama mbahnya, ojo dikatutnya sing duwiki. Niki. Niki tentang hukum-hukum dari kurban. Kecuali panjenengan nazar Bu, Pak. Hati-hati niki. Misalnya ngeten Mas ya, lek sampean munggah jabatan ya, demi Allah tahun ngarep korban. Nah kan? Wis korban ngoten mawon, aja ditambahi macam-macam. Korban titik. Lah lek munggah jabatan temen berhubung kurban karek milih panjenengan korban kambing atau sapi. Kan korban tok nggih. Demi Allah ya lek sampean munggah jabatan akeh bayarane tahun ngarep kurban. Wis ngoten mawon Bu. Ya. Ngeten sampean Bu, lek aku munggah jabatan bayaran akeh tahun ngarep insyaallah korban demi Allah korban sapi. Lho sapi disebut. Iya lah bener munggah pangkat sampean. Yang munggah pangkat bayarannya pancet. Dadak munggah bayaran enggak munggah, jabatan enggak munggah, sing munggah kantore Bu. Lantai dua mateng sampean. Ya kadung nazar ya sampean munggah jabatan tapi bayarannya gak sepiro, tetap sampean fardhu ain wajib untuk memenuhi nazar itu. Makanya lek nazar ojo sebutno detail Bu. Misalnya ngeten ya lek misalnya rezeki kathah tahun ngarep ayo ziarah pun ngoten mawon nggih. Kau usah sebut no ziarah ya nang iki. Wah lah detail sekali, bingung. Wah berhubung ziarah mawon panjenengan saged cidek Sunan Giri, Sunan Ampel. Lah sampe sebut detail ya Gunung Jati ya, Demak ya. Iya lek ana koper waktu lek gak koper dosa sampean nggih. Ngoten nggih. Ya iku niasati sumpah nazar. Duh, apa detail boleh? Ya boleh kalau sampean mampu melakukan. Paham nggih Bu? Nah niku. Nah, kemudian sholat Id dan khutbah niku hukumnya terus pundi? Sholat ini banyak salah paham. Sholat Id itu jumhur ulama hukumnya sunnah. Khutbah sholat Id juga hukumnya sunnah. Itu tidak sama dengan sholat Jum'ah satu paket dengan khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah enggak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Sholat Jum'ah enggak sah, khutbah juga tidak sah, satu paket untuk sholat Jum'ah. Tetapi sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu sholat sunnah sendirinya, itu hukumnya sunnah. Sholat Idul Adha atau Fitri sunnah, khutbahnya juga sunnah, tidak satu paket. Paham? Tidak saling mensyaratkan ngoten. Contoh panjenengan sholat Id dan Masjid Al Kausar ya, kemudian misalnya anaknya nak oma ya WA sampean HP digawa pas sholat. Ada khutbah bu kompore mati Bu, waya itu ku gas sampai wangsul khutbah dereng mantun tidak apa sebab khutbah Idul Adha Fitri itu hukumnya sunnah. Paham ya? Nah niki kita ndak paham, sering tukaran gara-gara kurang informasi ngoten nggih. Kemudian aturannya sholat dulu baru apa khutbah nggih.
Jangan dibalik ya, khutbah dulu baru ya benar ya, sholat dulu baru khutbah. Jenengan sholat kalau ceritakan sholat Id di rumah ketika pandemi ya, sholat Id itu sah. Baik panjenengan atik khutbah berjamaah karo bojo anak sendirian tetap sah. Sebab khutbah hukumnya sunnah. Sampai nggak sembahyang nggak apa-apa, kok rame gitu loh heran. Ya, ini jadi gini. Nah, di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih terbesar niku 45 jilid ya. Niku wonten keterangan hukum sholat Id bagaimana 4 mazhab. Mazhab Hanafi itu mengatakan sholat Id hukumnya fardu, khutbahnya hukumnya sunnah. Jumhur ulama dari mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i itu mengatakan baik sholat Id dan khutbah itu masing-masing hukumnya sunnah. Kemudian mazhab Hambali mengatakan hukumnya fardu kifayah. Nah, kita memakai mazhab Syafi'i berarti sholat Id hukumnya sunnah, khutbah Id hukumnya sunnah. Ngoten. Ya. Wong gak tahu sholat Id kok tukaran hukum niki kathah niki. Ya gak kata sembahyang Id lho, gak sembahyang Id lho, takon hukumnya bagaimana? Alah. Padha karo salat doa kunut niku lho, rame gagerat kunut iki sah gak sah, bid'ah gak bid'ah. Sekarang gak ono wong tukaran kunut sebab akeh wong gak sembahyang subuh. Ngoten. Nggih. Niki. Bapak hadir rahimakumullah, nggih. Kemudian apa? Bagaimana hukum khutbah? Nah, kula baleni hukum khutbah sholat Id baik Idul Fitri, Idul Adha, jumhur ulama 4 mazhab itu hukumnya sunnah. Khutbahnya lho nggih. Lek salatnya berbeda-beda pendapat. Kalau khutbahnya jumhur ulama 4 mazhab sepakat bahwa khutbahnya hukumnya sunnah. Niki harus difahami ngeten niki, sebab enggak paham enggak ada tukaran ngoten nggih. Lah, sekarang ngeten nate enggak panjenengan salat Id di rumah? Mboten nate mboten semerep. Mboten nate kali mboten semerep napa mboten semerep? Lah, hukum sholat Id di rumah niki kula ceritakan biar kita tambah wawasan nggih. Kula nggih belajar ngiling-ngiling. Jumhur ulama mengatakan sholat Idul Fitri itu dianjurkan berjamaah satu. Dianjurkan di masjid atau di lapang, atau juga sah di rumah, baik sendirian maupun berjamaah, baik tanpa khutbah atau tak pakai khutbah. Wis simpel ngoten niku wis. Ya, ayo salat. Ono yang takon, aku gesok khutbah, nyekel tongkat gemeter. Lek kalau tongkat juga usah pakai tongkat. Tongkat itu hanya anjuran. Cekelan nopo? Misalnya apa? Cagake kursi menapa? Kursi digeret cekli ya usah hadirin rahimakumullah. Wong lur hadirin. Ibuku anakku rahimakumullah. Sing penting kan syarat rukunnya tertunaikan niki. Jumhur ulama boleh, mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hambali boleh sholat Idul Fitri atau Adha di rumah, apalagi ketika terjadi uzur, halangan, contoh pandemi, hujan deras, banjir bandang, diancam orang misalnya, awas sampean ya,
Nah, mau aku no masjid tengah dan tak ceket sampean. Misale uzur, misale nggih. Niku uzur, mboten napa-napa. Nggih. Mboten napa-napa. Sembayang ijen, takbire lali. Takbir pertama piro ya? 5 ta 3. Nyang-nyang mbek bojone dhewe. Piro, Bu? Paling 3 ya? Enggak 5 ya. 7 ndak. Akhire deal 5,5. Lha iki kok nyang-nyangan ini. Nah, rakaat pertama takbir ping 7, rakaat kedua takbir ping 5. Di sela-sela takbir disunahkan lho nggih, itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tok boleh tok lho nggih. Ditambah wala haula wala quwata seterusnya juga boleh afdhol. Ngoten mawon. Gak maca yo gak apa-apa. Ngoten lho. Allahu akbar subhanallah boleh. Allah bihamdi boleh. Wong itu hukumnya sunnah. Panjenengan misalnya bapak imam dan di rumah Allahu akbar. Terus lali gak takbir pitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bojoe protes, "Ya, takbir ya." "Iya, sik talah, kesusu sampean." Tak baleni, ayo baleni. Allah, ya batalkan dulu baru baleni, ya. Nah, tapi kalau kadung enggak takbir 7 kali tidak apa-apa, hukumnya sunnah. Jadi takbir pertama itu sholat 7 kali hukumnya sunnah, takbir rakaat kedua 5 kali hukumnya sunnah. Wis paham nggih? Nah, ini gak geger niki ya. Nah, kemudian MUI juga mengatakan boleh, ya, boleh. Malah ngeten, dari mazhab Maliki, saya dangu, Pak. Dari mazhab Maliki ngeten, jika ada orang ketinggalan berjamaah Idul Adha, Idul Fitri, ya, maka dia boleh sholat di rumahnya baik berjamaah atau sendirian. Bisa pakai khutbah dengan berjamaah, tidak pakai khutbah sendirian. Lo boleh. Enteng hukum ini gini kan, tidak sembarang. Kemudian yang kedua mazhab Syafi'i bagaimana? Boleh di rumah, nggih. Boleh di rumah. Bahkan ada keterangan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang wafat tahun 1277 masih di Suriah. Beliau mengatakan bahwa memang sholat Id dan khutbah itu dianjurkan berjamaah. Sunnah loh nggih, dianjurkan. Kemudian kalau memang berjamaah di rumah sah. Sholat munfarid dan sendirian di rumah sah. Ini pendapat masyhur sahih dari mazhab Syafi'i. Ketinggalan 1 rakaat tambah 1 rakaat. Nggih. Uman salame tok yo nambah 2 rakaat tapi sampai tambah takbir sendiri. Allahu akbar. Allahu akbar ngoten nggih. Contoh misalnya ngeten, sampean masbuk nggih, ngumami imam rakaat kedua, takbir pinten? Gangsal. Ikut imam saja. Ya, Allahu akbar ping 5. Jenengan mari ngaji gak tutuk. Wah, aku ngaji biyen takbir pertama 7 kali tambah dhewe Allahu akbar yo geger Mas ya. Melo imam mawon nggih. Baru jenengan ngadeg nambah rakaat kedua tetap 5 lagi sesuai kondisi rakaat yang melakukan. Paham ya? Kalau misalnya ngumai tahiyat akhir tetap makmuman, tetap sampean 2 rakaat. Pertama rakaatnya 7 kali, yang kedua itu 5 kali. Lek lali yo gak apa-apa. Ngoten mawon ya. Ya, sampean gak takbir sunnah. Oh, tegas ngoten nggih. Kemudian dari mazhab Hambali gimana hukum sholat Id di rumah? Mazhab Hambali malah ngon milih niki. Ada 2 opsi. Ngono kayak hukum. Ada 2 opsi pilihan. Apa?
silakan di rumah, enggak silakan juga apa-apa, ngoten mazhab Hambali. Sendiri monggo, berjamaah monggo. Nah, itu mazhab Hambali. Ya, 3 mazhab ini sepakat jumhur bahwa apa? Sholat Id ketika ada uzur boleh di rumah masing-masing, boleh berjamaah dengan khutbah, boleh berjamaah dengan tanpa khutbah, boleh berjamaah ya boleh sendirian ya, itu sah. Paham nggih? Kecuali mazhab Hanafi ya, terakhir ya apal. Napa Hanafi ya? Itu tidak bisa sholat Id itu sendirian, harus berimam, artinya berjamaah. Paham ya? Oh, jumhur ulama mayoritas boleh. Kula baleni 3 mazhab jumhur mengatakan sholat Id di rumah dengan uzur ada suatu boleh dan sah. Ya, sah. Ayah sholat Id misalnya tak pandemi, sholat Id ayo kami imami. Aku gak iso anu ya, gak iso surat ya, mari Fatihah, kul huwa ya, yo gak apa-apa. Ya. Memang anjuran rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah, le apal. Tapi ojo ngeten Bu, nate ngeten niki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'la, Allahu Akbar. Rakaat kedua Al-Ghasyiyah, Allahu Akbar. Anggur gak usah maca ngoten lho. Amin, Allahu Akbar. Mboten napa-napa. Surat niku sunnah. Ngoten. Kok aneh-aneh ngoten lho. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'la, Allahu Akbar. Iki lucu ge gregetno. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang NU bagaimana sikapnya? Ya. NU mengatakan berjamaah sholat Id itu anjuran atau sunnah. Tetapi kalau di rumah berjamaah atau sendirian itu boleh dengan khusus ada uzur. Nggih. Lah niki ada napa? Keterangan dari Imam Nawawi, Syekh Nawawi, ya Al-Bantani, Al-Jawi, Asy-Syafi'i, Al-Maqi rahimahullah yang wafat tahun 1898 Masehi di Ma'la Mekah. Beliau mengatakan ngeten, nggih. Rakaat pertama 7 kali takbir itu sunnah. Ya, 5 rakaat kedua takbir 5 takbir hukumnya sunnah. Lupa enggak apa-apa. Ngoten mawon hukumnya. Ya. Ya, ini ya. Kemudian tadi hampir sama penjelasannya. Lah, kalau misalnya kita normal di dalam menjalankan ibadah, ya tetap afdol utama kita berjamaah di masjid atau di tanah lapang. Gak usah tukaran, bener masjid, bener lapangan, nah masjid sing gak bener wis gak salat kakean cocot niki. Adzan. Nggih. Adzan nggih. Oke. Nah, ini kita mantun kurang tuwitik ya. Nah. Jadi intinya mazhab Syafi'i sholat Id baik berjamaah di rumah atau sendirian tanpa khutbah hukumnya sah dan tidak usah diulangi. Niki pendapat Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin wa Umdatul Muftin, nggih, itu pendapat masyhur sahih dari kalangan mazhab Syafi'i. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.